Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Berarti dia bukan Tuhan. Itu salah satu alasan para penyanggah ajaran ketuhanan Yesus. And look at this man, how committed. It's not just that, look at how he prays. And another thing that really got me intellectually was that I was reading the Bible, and the description of the prayer of the prophets in the Bible is the way he prays, by falling on his face, basically, right? That's what they describe as it. It's funny because even the Romanians would make fun of the way the Turks pray. They say they fall on their face. But that's exactly how the Bible describes the prophets. Prophet Jesus himself in the Garden of Gethsemane, he fell on his face to pray to God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sering kita dengar ya dari pendeta yang menyangkal sebuah pertanyaan ketika ada banyak orang bertanya, khususnya orang Islam ya, kalau Yesus berdoa kepada Allah, nah kenapa Yesus masih dipanggil Tuhan? Atau dalam artian sederhana begini, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus masih berdoa kepada Tuhan? Tetapi seringkali kita melihat jawaban dari satu pendeta dengan pendeta yang lain pasti akan berbeda, dan kesimpulannya mereka hanya berasumsi. Padahal secara jelas ayat Yesus berdoa kepada Allah ada tertulis di dalam Bible kepunyaan orang Kristen tersebut. Oke, mari kita simak pernyataan ataupun sebuah statement dari seorang pendeta senior berikut ini. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Berarti dia bukan Tuhan. Itu salah satu alasan para penyanggah ajaran ketuhanan Yesus. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Karena gagal paham. Yesus berdoa bukan berarti gugur ketuhanannya, bukan itu. Tapi Yesus berdoa karena dia berdoa itu kapasitasnya sebagai imam. Alkitab menjelaskan kepada kita ada 3 jabatan Yesus. Dia sebagai raja, bukan hanya raja biasa, tapi raja di atas segala raja. Dia sebagai imam, bahkan melebihi imam yang ada, tapi sebagai imam besar. Yang dalam konteks ini dia berdoa secara khusus kepada murid-murid, di samping sebagai nabi. Jadi orang yang hanya tahu Yesus itu sebagai nabi itu karena kurang referensi. Dia kan Nabi Yesus, Nabi Isa, dia hanya nabi, tapi tidak tahu ada 2 lagi gelar atau jabatan Yesus, baik dia sebagai raja dan juga sebagai imam. Yesus ketika berdoa karena Yesus sedang beriman, karena Yesus adalah seorang imam besar. Dan dikatakan oleh pendeta ini, Yesus tidak hanya seorang nabi tetapi juga seorang imam, bahkan imam besar. Nah, banyak dari pendeta yang mempunyai jawaban lain, misalnya seperti ini. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya itu, Yesus dalam posisi kemanusiaan. Yesus mempunyai sisi kemanusiaan, duinatur dan lain sebagainya. Tetapi ketika ayat yang jelas-jelas ada tertulis di dalam Bible dibantah hanya dengan asumsi seperti itu, ya membuat orang Kristen yang berpikir logis dan kritis akan lebih mendalami. Oh iya, kenapa Yesus katanya Tuhan, tetapi kok masih berdoa kepada Tuhan? Jadi apakah benar Yesus mempunyai Tuhan? Dan lalu logika itu akan berjalan dan akan menemukan bahwa memang Yesus mempunyai Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya Yesus berdoa kepada Tuhannya Yesus tersebut. Kita akan bacakan sebuah ayat di dalam Bible yang ada di dalam Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ada tertulis di dalam Lukas 6 nomor 12.
Baca juga di dalam Matius 26 nomor 36, Lukas 5 nomor 16, 22, 41 dan 42, 22 nomor 45. Ketika terjepit sedih hendak ditangkap musuh untuk dihukum, Yesus berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Kata Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Tertulis di dalam Markus 14 nomor 36. Kepada para muridnya yang menginginkan kursus tata cara berdoa, Yesus mengajarkan doa kepada Allah dalam ayat yang dikenal sebagai doa Bapa kami dan diabadikan di dalam Injil Matius 6 nomor 9 sampai 13 dan di dalam Lukas 11 nomor 2 sampai 4. Jika seumur hidupnya Yesus hanya berdoa kepada Allah dan tidak pernah menyuruh orang untuk berdoa kepada dirinya sendiri, maka salah alamat jika para pendeta, para penginjil mengajarkan berdoa kepada Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengajarkan berdoa kepada Allah. What do you mean? He's a Christian. He said, no. How can? There's no Christian at that time. You could say in the worst case that he's a Jew, right? Because ethnically that's what they were. But there was no Christianity back then. I was like, he's right. He's right. I have to be honest. He's right. And why don't we pray like that? You don't see the priests go and making sujud. I mean, there's certain sects of Christianity that still do it. So that was, again, a huge hit. Huge doubt came on me to the point that I actually left Christianity. And Kisah dari Gabriel Romania, seorang Kristen yang lalu akhirnya masuk Islam karena belajar dan mengetahui bahwasannya ternyata Yesus berdoa kepada Allah. And look at this man, how committed. It's not just that, look at how he prays. And another thing that really got me intellectually was that I was reading the Bible, and the description of the prayer of the prophets in the Bible is the way he prays, by falling on his face, basically, right? That's what they describe as it. It's funny because even the Romanians would make fun of the way the Turks pray. They say they fall on their face. But that's exactly how the Bible describes the prophets. Prophet Jesus himself in the Garden of Gethsemane, he fell on his face to pray to God. Sahabat, satu lagi contoh dari seorang Kristen yang berpikir cerdas, kritis dan logis. Dia belajar mendalami ayat-ayat di dalam Bibelnya sendiri sehingga akhirnya menemukan kebenaran. Salah satunya adalah mengetahui bahwasanya Yesus ternyata berdoa kepada Allah, sehingga hal tersebutlah yang mengantar seorang mu'alaf dari Rumania ini akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.